Nah, Goet. Goet, ya. Screen ya, Bu? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hendra Sapari dari SDN Palangitan Hilir, Kalimantan Selatan. Ingin menyampaikan instrumen rencana evaluasi aksi 1, yang mana di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu dengan instrumen rencana evaluasi sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu diperhatikan. Jadi di sini rencana evaluasi saya ada 11 halaman, yaitu dimulai dari yang pertama, instrumen rencana evaluasi pembelajaran perangkat 1. Jadi saya di sini mengambil kelas 4, mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, tematik kelas 4, Bu. Jadi materinya adalah sifat-sifat bunyi dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi di sini yang pertama, jurnal refleksi pembelajaran. Nah, di sini saya memiliki ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang menginspirasiku dalam pembelajaran hari ini? Apa yang aku dapat dalam pembelajaran hari ini? Apa yang aku rasakan mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Kegiatan apa yang menurutku membosankan dalam pembelajaran hari ini? Apa yang aku harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini? Nah, jadi ini akan diisi oleh siswa nanti. Terus yang kedua, lembar observasi penilaian sikap dan pencatatan sikap selama kegiatan. Yaitu yang pertama, penilaian sikap aktif dalam pembelajaran, yaitu lembar penilaian sikap. Nah, jadi di sini akan diisi nanti nama siswa. Murid saya ada 15 orang, Bu. Jadi kriterianya yaitu yang pertama santun, percaya diri, peduli, mandiri. Jadi di sampingnya ada jumlah skor, nilai akhir, dan predikat. Nah, jadi nilai akhir adalah skor yang diperoleh atau skor maksimum dikali 100%. Nah, penilaian predikat nilai yang diperoleh adalah seperti yang tertera di gambar, yaitu predikatnya A, B, C, dan D. Nah, jadi yang B ini penilaian sikap bekerja sama dengan kelompok. Karena nanti di sini saya akan membagi murid beberapa kelompok, Bu. Jadi saya melakukan juga penilaian sikap bekerja sama dalam kelompok. Jadi di sini ada kolom nomor, nama peserta didik, kriteria, yaitu kriterianya adalah kerjasama, berpendapat, menghargai pendapat orang lain, tanggung jawab, dan skor nilai, nilai akhir, dan predikat. Nah, jadi di sini juga ada nilai akhirnya, skor yang diperoleh atau skor maksimum kali 100, dan keterangannya di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, predikat nilai yang diperoleh yaitu ada pengskoran juga dan ada bobotnya A, B, C, dan D. Penilaian sikap spiritual. Pedoman observasi sikap spiritual. Nah, di sini petunjuknya adalah lembar diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Nah, berilah tanda conteng di sini ya pada kolom skor sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Nah, kalau 4 ini selalu, kalau 3 sering, kalau 2 kadang-kadang, kalau 1 tidak pernah. Nah, jadi di sini kolomnya adalah nama peserta didik, kriterianya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini mungkin rata-rata sudah dikerjakan oleh setiap sekolah ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita biasanya berdoa, terus memberi salam, terus mengungkapkan kekaguman terhadap Tuhan, memelihara hubungan baik dengan sesama siswa, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan kegiatan. Nah, jadi di sini ada skornya juga dan nilai akhir dan predikatnya. Jadi di sini sama saja dengan yang di atas, ada nilai akhirnya, ada predikatnya juga. Baik, selanjutnya di sini kita masuk di penilaian hasil wawancara. Instrumen wawancara ini diisi oleh narasumber, diisi oleh kita dengan ada narasumbernya.
Terus di sini jenis-jenis pertanyaannya ada beberapa macam, yaitu yang pertama, apakah Bapak Ibu ketahui tentang model pembelajaran PBL? Apakah Bapak Ibu mengetahui tahap pembelajaran model pembelajaran PBL? Apakah menurut Bapak Ibu semua guru sudah menerapkan model pembelajaran PBL di setiap pembelajaran? Apakah jenis instrumen yang dapat digunakan dalam melaksanakan penilaian pengetahuan pada model pembelajaran PBL? Apakah jenis instrumen yang dapat digunakan dalam melaksanakan penilaian sikap spiritual dan sosial pada model pembelajaran PBL? Apakah jenis instrumen yang dapat digunakan dalam melaksanakan penilaian keterampilan pada model pembelajaran PBL? Terus yang ketujuh, strategi apa yang harus dilakukan agar dalam setiap proses pembelajaran dapat melaksanakan sesuai dengan model pembelajaran PBL yang dirancang? Nah, selanjutnya, hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, atau orang tua. Lembar survei pertanyaan untuk siswa. Nah, ini untuk siswa, Bu. Petunjuknya adalah silahkan untuk murid untuk menjawab survei ini dengan karakternya. Kalau dia, ini ada beberapa karakter ya, Bu. Ada yang karakter yang jenis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Jadi di sini pertanyaan surveinya adalah menurutmu apakah senang dengan pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Nah, jadi di sini siswa dipinta pendapatnya, Bu. Bagaimana perasaannya pada saat mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru? Terus yang kedua, menurutmu apakah Bapak Ibu guru selalu menuruti kemauan belajar semua siswa dalam pembelajaran? Menurutmu apakah pembelajaran yang disajikan sudah variatif dan menyenangkan dalam pembelajaran? Menurutmu apakah Bapak Ibu guru mengajar selalu memanfaatkan media dan barang yang ada dan mudah didapatkan dalam pembelajaran? Nah, jadi di sini tugas kita sebagai guru, Bu, menyediakan media pembelajaran yang mudah didapatkan dan disukai oleh anak-anak kita lah. Menurut Bapak Ibu, apakah guru memberikan soal evaluasi yang mudah? Mudah di sini maksudnya dapat dimengerti oleh siswa. Yang keenam, menurutmu apakah Bapak Ibu membuat soal evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan? Nah, jadi di sini kita sebagai guru dituntut untuk menyesuaikan antara apa yang kita jelaskan dan apa yang menjadi evaluasi sesuai lah, itu maksudnya, sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, di sini ada kriteria apa emotikonnya kan di sini yang kalau yang pertama sangat senang, yang kedua senang, kurang senang, dan tidak senang. Dan mudah-mudahan nanti pada saat kita melakukan pembelajaran, semua siswa memberikan emotikon yang sangat senang. Amin. Amin. Terus lembar survei pertanyaan untuk teman sejawat, yaitu guru. Nah, jadi di sini petunjuknya adalah silahkan jawab survei berikut sesuai dengan soal dan pilih karakter yang ada. Yang kedua, silahkan lingkari jawaban sesuai dengan emotikon karakter yang ada pada kolom. Kerjakan dengan sangat jujur. Nah, jadi di sini pertanyaan surveinya adalah yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan merancang pembelajaran yang lengkap? Nah, jadi di sini kita sebagai guru kan dituntut untuk merancang pembelajaran yang lengkap dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah perancangan perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan siswa? Nah, jadi di sini kan kita harus menyesuaikan karakteristik siswa dari sudut pandang materi dan bagaimana sudut pandang siswanya. Menurut Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang disajikan mudah untuk dilaksanakan? Nah, jadi ini harus digarisbawahi, Bu. Pembelajaran yang disajikan mudah untuk dilaksanakan, jangan sampai mempersulit kita. Terus yang keempat, menurut Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang dibuat dapat memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif? Nah, di sini juga kita harus memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif. Menurut Bapak Ibu, apakah soal yang dibuat sudah relevan dengan materi pembelajaran? Terus, menurut Bapak Ibu, apakah instrumen yang dibuat sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran EPP, media bahan ajar, dan LKPD? Nah, jadi semuanya harus ada kesesuaian, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini keterangannya juga sama seperti dengan siswa tadi, ada emotikonnya, sangat senang, senang, kurang senang, dan tidak senang. Baik, selanjutnya di sini yang kelima, yang terakhir, artefak hasil belajar siswa.
Jadi di sini instrumen artefak hasil belajar siswa memuat mata pelajaran IPA, Bahasa, dan Bahasa Indonesia. Jadi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, artefak hasil belajar siswa adalah LKPD dan lembar evaluasi. Nah, jadi di sini saya mengambil dari IPA yaitu dengan kriteria cara menghasilkan bunyi, terus laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi, dan yang terakhir adalah sikap dan mandiri. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia, sebentar, saya geser ke bawah dulu. Nah, di sini kan saya mengambil materinya tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, penyajian gagasan pokok, dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. Nah, jadi demikian dari saya instrumen rencana evaluasi aksi 1. Ada 5 komponen yang saya sampaikan tadi. Semoga bisa memberikan sumbangan pendapat buat teman-teman sekalian. Demikian dari saya. Saya cuma menyampaikan satu aksi saja karena instrumen rencana evaluasi saya mirip saja karena saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Demikian dari saya. Kepada teman-teman dipersilakan untuk memberikan masukannya untuk kelancaran saya pada saat PPL nanti. Terima kasih. Silakan teman-teman. Mungkin Ibu Nikmah dulu. Atau Ibu Ratih, Ibu Hamdana, Ibu Nordiana. Iya, yang ini Pak, materinya mengenai apa permasalahannya? Materinya kalau IPA, Bu, saya tentang sifat-sifat bunyi. Kalau bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, Bu. Oke. Berarti penilaian yang diambil di sini ada pengetahuan, Ya. keterampilan, ya Pak? Ya. Sama penilaian sikap segala macam itu? Iya, Bu. Ya. Oh, ini. Ya, terima kasih, itu aja, Pak. Ada lagi Ibu Ratih atau Ibu Nordiana? Saya memanggil yang terlihat di layar. Ya, Pak Hendra, ini Iya, Ibu Endang. instrumen rencana evaluasi berarti itu nanti Bapak mengambilnya beberapa orang, Pak. Misalnya dari siapa aja, siswa, guru, atau mungkin yang lain? Oh iya, ada dari siswa, ada guru, ada kepala sekolah, Bu. Jadi kan di sekolah ini ada 3 komponen itu yang paling bisa kita gunakan, Bu. Jadi saya mengambil 3 itu. Oh iya, iya. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Endang. Bu Nikmah juga terima kasih tadi. Sama-sama, Pak. Ya. Bu Nurhayati Hani, silakan. Sedikit saran aja, mungkin dari Ya. tata letak instrumen yang Bapak buat tadi ada yang tulisannya ke atas, Oh jadi iya, bisa Bu. dikebawahkan jadi 1 lembar. Iya, terima Maksudnya ke kasih banyak, halaman Bu. berikutnya. Iya, nggih. Iya. Nanti saya akan benerin. Ya, teman-teman yang lain, ada masukannya lagi? Bapak ingin menambahkan Iya, Bu sedikit saja, Hamdana. Pak. Iya. Nah, itu kan ada di instrumen rencana evaluasi pembelajaran perangkat 1 itu ada tulisannya yang kayaknya salah tuh, Pak. Menukung bacanya. Yang mana? Oh, iya. Sifat-sifat bunyi dan gagasan Ya. pokok dan menukung. Pendukung. Oke, kayaknya salah tulis aja, Pak. Iya. Terima kasih banyak Bu Hamdana. Oke, makasih. Masya Allah, terima kasih banyak masukannya. Baik, ada lagi? Ibu-ibu? Jadi waktu saya hari ini ada 15 menit. Yang sudah saya gunakan sudah 12 menit, tinggal 3 menit lagi. Ya, silahkan kepada teman-teman. Mungkin sedikit di sini ya, Bu. Saya mau ada sedikit menjelaskan dulu tentang jurnal refleksi. Apa yang menginspirasiku dalam pembelajaran hari ini, apa yang aku dapatkan dalam pembelajaran hari ini, apa yang aku rasakan mengikuti pembelajaran hari ini,
apa yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini, kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini, kegiatan apa yang menurutku membosankan dalam pembelajaran hari ini, apa yang aku harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini. Nah, jadi dari ketujuh pertanyaan ini kita dituntut untuk lebih memperhatikan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita dan apa yang akan menjadi perbaikan pembelajaran kita mendatang. Karena dengan adanya pertanyaan ini kita bisa mencoba untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, mampu untuk menjadi guru profesional yang seperti diinginkan oleh pemerintah. Yaitu dengan cara ini kita meminta penilaian dari teman-teman sekeliling kita, salah satunya dengan menggunakan instrumen evaluasi ini. Baik, Nah, Pak jadi Hendra. mungkin ya Pak. Halo, Pak Hendra. Ya, coba ini kan ceritanya Bapak ini kan simulasi ya Ya kan. Pak. Nah, jadi boleh minta teman-teman itu untuk menjawab itu ya. Iya Pak. Ya, menjawab secara ini umpama apa yang menginspirasiku dalam pembelajaran hari ini. Ya. Nah, mungkin Bu Hamdanah mencoba sebagai murid. Oh iya, bisa Ya, Pak. diisi. Kira-kira seperti apa isinya? Iya. Ibu Hamdanah umpama mengisi Ya, nomor bagaimana 1. Bu Hamdanah? Apa Lalu- yang menginspirasiku dalam pembelajaran hari ini? Lalu Ibu Weni Erliati ya Iya, Pak, juga siap. mengisi nomor 1. Bagaimana jawaban mereka berdua ini? Ya, Ini, bagaimana itu contoh Bu kan? Hamdana dan Bu ini kan diminta simulasi untuk ya. apa yang menginspirasiku dalam pembelajaran hari ini? Kita ambil contoh yang nomor 1 aja. 2 Ya. orang ini menjawab. Jangan nyontek ya. Jawabannya jangan nyontek. Iya. Yang masing-masing aja sesuai dengan apa yang ada di pikiran Iya. Ibu. Ya. Ya, Kira-kira mungkin apa? yang pertama Ibu Hamdana dulu mungkin. Ini kita coba ini simulasinya. Iya. Nah, Yang menjadi inspirasi dalam pembelajaran hari ini, mungkin anak-anak semakin fokus bukan dalam mungkin Bu. pembelajaran. Jadi Ibu itu sebagai anak-anak. Oh, Ya, Enggak, posisi enggak. Ibu sekarang sebagai anak-anak. enggak. Ya. Gimana? Menurut Ulon, apa yang menginspirasi dalam pembelajaran hari ini? Pertama, pembelajaran ini dapat menjadi pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua, mungkin dapat dimengerti pembelajarannya karena menggunakan media pembelajaran yang menarik. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih banyak anakku Hamdana. Alhamdulillah sudah mengerti. Terus selanjutnya anak aku Weni, silakan. Yang menginspirasikan saya mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengetahui tadi di materi kita tentang macam-macam bunyi kah atau sifat-sifat bunyi yang ingin Sifat-sifat bunyi, anakku. ya yang ingin saya ketahui dalam pembelajaran ini Pak, apa-apa saja itu bunyi. Ya, mantap Nah, sekali anakku ini. Terima Iya, kasih Bapak. banyak. Sudah makan nggak tadi pagi? Sudah Bapak. Iya, terima Nah, kasih. itu contoh simulasinya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, nah yang lain nanti seperti itu. Ayo, Ya. selanjutnya yang kedua, apa yang aku dapat dalam pembelajaran hari ini? Mungkin Bapak mau minta pendapatnya dari Ananda Normawati sama Ananda Ratih. Yo, silahkan. Dulu ya, Pak. Iya. Apa yang aku dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Iya, silahkan. Yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini, saya bisa mengetahui macam-macam sumber bunyi, dan saya juga mengetahui bagaimana cara menentukan induk pokok dan kalimat pendukung dalam sebuah teks. Terima kasih, Iya, Bapak. mantap. Terima kasih banyak, Ananda Norma. Selanjutnya, Ananda Ratih. Pelajaran yang saya dapatkan hari ini, yang pertama sangat asik ya Pak, karena pakai media. Yang kedua, mengetahui sumber bunyi dan
lebih paham apa itu ide pokok dari suatu bacaan. Yang Iya, lebih bagus mengasihkan sekali. lagi, iya karena ada tambahan medianya Pak, jadi asik nggak monoton gitu. Iya, mantap. Terima kasih banyak Ananda Rati. Nggih, Pak. Selanjutnya ada kita coba satu pertanyaan lagi ya. Di sini yang Bapak pinta untuk menanggapi itu Ibu Ananda Endang sama siapa ya? Siapa yang mau? Ayo acungkan tangannya. Saya Bapak. Ya, boleh Ananda Diana, silahkan. Yang ini ya pertanyaan yang ketiga, apa yang aku rasakan mengikuti pembelajaran hari ini? Ayo, Ya silahkan. Bapak. Iya. Yang saya rasakan mengikuti pelajaran hari ini Pak sangat menyenangkan karena saya dapat menonton video, melihat media pembelajaran yang Bapak tampilkan. Saya sangat senang sekali. Iya, Terima kasih, mantap. Bapak. Terima kasih Ananda Diana. Ayo Ananda Endang lagi nih. Yang terakhir ya. Ya Pak, saya senang hari ini karena pelajarannya itu Bapak menampilkannya lebih menyenangkan melihat video, jadi pelajarannya lebih masuk gitu Pak. Mudah Ya. diingat. Iya, mantap. Terima kasih Ananda Endang yang cantik banget hari ini. Pak. Ini masuk katanya. Ya, demikian ya pemaparan dari Bapak hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hendra ya, wabarakatuh. begitu ya contohnya ya. Ya, saya stop ya Pak. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu melanjut poin-poin itu ditanyakan karena mereka posisi teman-temannya ini sebagai murid. Iya. Ya, sebagai murid. Gitu. Pak, bolehlah misalnya posisinya sebagai guru nanti. Boleh. Kepala sekolah lah. Ya, Pak. Enggak. Enggak, Pertanyaan untuk guru kepala sekolah. pada sesi ini Ibu itu Berlaku sebagai bertindak guru. sebagai murid. Oh, Ya. guru. Nah, jadi